sih? Turun lo! Bisa nyetir kagak? Bisa sopan sedikit kalau bicara. Ragunan, Ragunan, Ragunan. Ragunan, Pak. Mbak, mana nih, Mbak? Ragunan, Melayu, Cililitan. Minggir dong, woi. Hah? Minggir. Kok minggir sih, Mbak? Salah saya apaan lagi sih? Kan udah bayar 2.000 kan tadi? Nih, kursi lo dudukin buat sendirian, lo nggak lihat ada ibu-ibu hamil lo. Nggak sopan banget sih. Nggak bilang. Bu, duduk, Bu. Maaf ya, Bu ya. Saya nggak ngeliat. Apa, Bu? Saya pengen, Bu. Saya pengen. Iya. Sini, Bu. Maaf ya. Maaf ya, Bu ya. Saya nggak ngeliat soalnya. Itu tadi adalah salah satu cuplikan film atau FTV yang mengangkat sebuah kisah percintaan dengan latar belakang sosial dan ekonomi dalam kehidupan seorang supir atau kondektur Metro Mini. Film FTV pada masa itu sangat populer menjadi tontonan kita sehari-hari. Namun kini di saat zaman semakin berkembang membuat FTV meredup dan tergantikan oleh mudahnya akses tontonan dan hiburan lainnya hanya dari gadget. Hal itu juga sama dialami oleh Metro Mini, yang dulunya menjadi transportasi andalan warga Jakarta, kini telah hilang dan tergantikan oleh hadirnya transportasi yang mudah diakses melalui gadget berbasis aplikasi, dan juga karena adanya regulasi. Cerita-cerita percintaan dalam film FTV di Metro Mini kini sudah tak lagi terjadi. Dan cerita-cerita kelam yang melekat pada transportasi ini juga sudah tak lagi terjadi. Yang tersisa hanyalah catatan kisah dan sejarah yang telah tercipta dari kehadirannya sebagai salah satu moda transportasi di ibu kota. Dan kali ini kita akan ulas dalam episode sejarah dan dinamika perjalanan Metro Mini hingga purna bertugas. Sejarah Metro Mini sudah dimulai dari era tahun 1960-an. Pada saat itu, transportasi di Jakarta baru mengalami masa transisi atau peralihan dari moda transportasi kereta tram ke kendaraan umum seperti bis, minibus, dan oplet. Sebelum adanya Metro Mini, dulunya bis Metro Mini ini dikenal sebagai bis merah. Ya, karena bodi dari bis ini berwarna merah. Nama Metro Mini baru diperkenalkan pada tahun 1962 oleh Gubernur Sumarmo di Jakarta atas instruksi Presiden Soekarno. Tujuan awal dioperasikannya bis Metro Mini adalah untuk kebutuhan transportasi peserta pesta olahraga negara-negara berkembang atau Games of the New Emerging Force atau GANEVO. Pada awal operasionalnya, belum ada manajemen yang dibentuk untuk mengelola bis-bis tersebut. Dan setelah pesta olahraga GANEVO selesai, bis-bis merah ini masih tetap beroperasi, melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Barulah pada tahun 1964, Gubernur Jakarta kala itu, Heng Ngantung, menitipkan bis-bis Metro Mini ini pada perusahaan swasta Arion Indonesia Transport. Namun dalam pengelolaannya masih belum bisa optimal. Akhirnya pada tahun 1976, PT Metro Mini resmi didirikan bersamaan dengan Koperasi Angkutan Jakarta atau Kopaja untuk menaungi 152 orang yang mengoperasikan 313 bis medium atas instruksi Gubernur Ali Sadikin. Dengan memiliki legalitas pendirian, usaha angkutan ini semakin lama semakin tumbuh dan berkembang menjadi primadona masyarakat. Pada rentang tahun 1980-an hingga 1990-an menjadi era kejayaan Metro Mini. Usaha angkutan itu selalu meramaikan jalanan ibu kota setiap harinya dengan banyaknya rute dan tujuan di penjuru Jakarta.
Metro Mini dan Kopaja memberi banyak sumber penghidupan bagi para pejuang rupiah seperti sopir, kernet, kondektur, hingga pengamen jalanan. Seperti yang diungkap oleh Rahman Gultom, supir Metro Mini jurusan Blok M Pondok Labu. Pada saat masa jayanya, Rahman bangga mengisahkan Metro Mini yang jadi sandaran penghasilannya bisa mengantarkan kedua anaknya menjadi sarjana. Meski pernah berjaya dan menjadi transportasi andalan warga Jakarta, namun Metro Mini juga tak bisa lepas dari permasalahan baik masalah internal maupun eksternal. Stigma negatif dari masyarakat juga melekat pada Metro Mini, karena kerap dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya seperti copet dan pelecehan seksual. Selain itu, sopir Metro Mini juga dikenal ugal-ugalan dan arogan. Terlebih lagi banyak armada yang kondisinya sudah tak layak jalan dibiarkan beroperasi begitu saja. Akar permasalahan di Metro Mini ini karena kisruh dan sengketa kepemilikan perusahaan Metro Mini yang tak pernah beres. Perlu diketahui bahwa perusahaan Metro Mini ini memiliki banyak pemegang saham di dalamnya, yang juga turut mengelola bis yang dimilikinya. Kepengurusan di tubuh PT Metro Mini pecah dan terjadi dualisme. Siantar Nainggolan, seorang komisaris PT Metro Mini, menceritakan awal mula kisruh ini dari Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Metro Mini di tahun 1993, yang mana dalam rapat itu terjadi pemilihan pengurus baru. Namun ada beberapa orang yang tidak sepakat. Buntutnya pada tahun 1995 ketika diadakan RUPS, agenda yang seharusnya adalah membahas soal laporan keuangan malah berubah menjadi pemilihan pengurus baru. Karena beberapa orang ada yang tidak puas dengan keputusan pengurus baru pada RUPS tahun 1993. Dan di RUPS tahun 1995 juga melahirkan kepengurusan baru. Disinilah dualisme kepengurusan terjadi. Nah, jadi kepengurusan Metro Mini ini terpecah menjadi dua kubu, yakni kepengurusan berdasarkan RUPS tahun 1993 dan kepengurusan versi RUPS tahun 1995. Lalu, susunan pengurus yang dipilih pada tahun 1995 ini kemudian digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh sebagian pengurus angkatan 1993. Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan gugatan dalam putusan yang belakangan diperkuat Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung mengukuhkan posisi pengurus tahun 1993. Hanya pengurus angkatan 1995 masih tidak rela, mereka merasa masih memiliki hak sebagai pengurus yang sah di PT Metro Mini. Akhirnya kepengurusan di tubuh PT Metro Mini pecah. Sebagian ikut angkatan 95 dan tak sedikit pula yang memihak angkatan 93. Dualisme ini menjadi kisruh yang tak pernah usai. Keduanya saling menggugat satu sama lain dan saling klaim kepengurusan yang resmi di PT Metro Mini. Hasil dari perseteruan ini membuat satu persatu pemilik saham acuh. Mereka lebih suka mengelola bisnisnya sendiri. Alhasil banyak armada Metro Mini yang tak layak jalan masih dioperasikan. Dengan sejumlah masalah yang dimilikinya membuat Metro Mini tak siap menghadapi tantangan zaman yang terus menggerus kejayaannya. Kepadatan lalu lintas ibu kota yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama dalam urusan transportasi umum. Pada tahun 2004, bis Transjakarta mulai dioperasikan dengan sistem transportasi bis Rapid Transit oleh PT Transjakarta. Ini menjadi andalan baru bagi para pengguna transportasi di Jakarta, karena bisnya lebih bersih, nyaman, dan terawat.
Namun di sisi lain, keberadaan Transjakarta membuat pendapatan para pengusaha Metro Mini semakin merosot, terutama paling terasa bagi sopir Metro Mini. Pemerintahan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengajukan tawaran disebut dengan layanan transportasi publik terintegrasi. Solusinya menggandeng Metro Mini dan Kopaja ke dalam satu operator di bawah pemerintah provinsi dengan mengintegrasikannya ke Transjakarta. Pada tahun 2013, sejumlah rute Kopaja setuju dan ikut bergabung. Sebaliknya, Metro Mini memilih tidak bergabung dan memilih mengoperasikan bisnya sendiri. Saya udah katakan, udah kita berikan yang terbaik, udah. Ada asuransi segala macam, udah yang terbaik. Kamu bawa Metro Mini dapat nggak? Nah, kalau kamu nggak mau, udah nggak usah kerja sama kita. Kita bersaing aja, santai aja. Lagi-lagi tantangan perubahan zaman harus dihadapi Metro Mini sendiri di tengah pemerintah DKI yang sedang giat melakukan perbaikan layanan transportasi umum yang lebih modern, aman, dan nyaman. Metro Mini masih mempertahankan kondisi bisnya yang sudah tak layak jalan dan nekat untuk tetap dioperasikan. Hal ini membuat Pemprov DKI pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi umum yang menyatakan bahwa batas usia maksimal kendaraan angkutan untuk dioperasikan adalah 10 tahun. Kendaraan yang usianya lebih dari 10 tahun harus diremajakan. Di tengah kemerosotan pendapatan, tentu pengusaha Metro Mini akan sangat kesulitan untuk bisa melakukan peremajaan armada. Belum lagi jalanan Jakarta yang makin macet membuat jumlah operasional rit Metro Mini jadi terbatas, pendapatan makin merosot. Sebagian pemilik bis Metro Mini melihat sudah tidak ada lagi harapan. Mereka memutuskan untuk menjual unit armada mumpung masih bisa laku. Mengingat jika armada tidak dilakukan peremajaan, maka perpanjangan izin trayek juga tidak lagi bisa dikeluarkan oleh Dishub DKI. Jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi, seharusnya Metro Mini harus sudah hilang dari jalanan Jakarta sejak tahun 2016. Namun, penarikan Metro Mini dilakukan di Sub DKI Jakarta secara bertahap. Caranya dengan tidak lagi mengeluarkan izin operasi yang baru, sehingga armada Metro Mini akan hilang satu persatu dengan sendirinya. Pada akhir tahun 2018 menjadi tahun terakhir Metro Mini beroperasi sekaligus menjadi akhir keberadaan Metro Mini di jalanan ibu kota. Selamat tinggal dan rest in peace Metro Mini. Jasamu tetap kita kenang dan selalu membekas sebagai salah satu ikon ibu kota. Dan sampai di sini dulu episode kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.